Selamat pagi yang terhormat Bapak Gustaf Anandita STMT selaku dosen penguji Studio Perancangan Arsitektur Bangunan Fungsi Sederhana. Perkenalkan, nama saya Moniko Ivan Kristo Pratama Santoso, NIM 19A10010, Fakultas Arsitektur dan Desain Unika Sugio Pranoto Semarang. Pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai rancangan bangunan saya berupa Villa Bulan Madu. Villa yang berdiri di lahan seluas 288 meter persegi ini memiliki 3 ruangan, yaitu ruang tengah, kamar tidur, dan juga kamar mandi yang terletak di dalam kamar tidur, dengan pintu utama yang terletak di ruang tengah. Lalu pada bagian belakang bangunan terdapat kolam renang yang memiliki bentuk persegi panjang dengan luas 3 kali 10 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Denah yang saya rancang ini memiliki pola organisasi terpusat dengan ruang tengah sebagai pusatnya. Lalu juga memiliki hubungan ruang bersebelahan. Hal yang dapat kita lihat dari letak kamar mandi dan kamar tidur yang bersebelahan. Lalu bentuk dari bangunan ini terinspirasi dari bentuk orang yang sedang menggunakan topi baret. Topi baret ini nantinya saya terapkan sebagai bentuk dari atap bangunan, sedangkan pengguna dari topi baret sendiri saya terapkan sebagai bentuk dari badan bangunan tersebut. Untuk atap yang saya gunakan bentuknya tidak simetris, karena bentuk dari atap ini menyesuaikan bentuk denah yang ada pada bangunan tersebut. Lalu untuk rangka atap yang saya gunakan, saya menggunakan jenis rangka atap Howe dengan bahan baja ringan. Saya menggunakan baja ringan karena lebih kuat, lalu lebih elastis, dan juga tidak mudah rapuh. Lalu ini adalah perspektif eksterior yang diambil menggunakan sudut pandang mata manusia pada sisi kiri depan bangunan. Sedangkan ini adalah perspektif yang diambil dari sudut pandang mata burung pada sisi kanan belakang bangunan. Untuk bagian interiornya, pada ruang tengah terdapat beberapa macam perabot, seperti TV yang tertempel pada dinding, lalu terdapat meja yang digunakan untuk menyimpan barang, lalu ada kursi panjang yang berbentuk setengah lingkaran. Lalu pada sisi kiri ruang tengah terdapat kaca besar yang hampir seukuran dengan dinding yang dapat tembus pandang, sehingga orang yang sedang duduk santai di dalam ruangan dapat melihat bagian luar dari bangunan tersebut. Lalu untuk bagian kamar didominasi dengan warna coklat dan putih, sehingga menimbulkan kesan yang lebih natural. Untuk kamar mandi terdapat shower room, terdapat bathtub, kloset duduk, dan juga wastafel. Di kamar mandi sendiri juga terpasang kaca jenis one way. Lalu untuk detail arsitekturnya, pada bagian kamar mandi, kaca jenis one way ditempelkan di sebelah bathtub agar saat orang berendam merasa tidak bosan. Jenis kaca yang digunakan pun merupakan jenis atap one way, sehingga pada bagian kamar mandi dapat melihat bagian luar, sehingga pada bagian luar hanya akan melihat cermin. Lalu jenis bathtub yang saya gunakan merupakan jenis bathtub bersudut berkapasitas 2 orang, sehingga bathtub tersebut dapat digunakan untuk privasi yang lebih baik. Lalu jenis lantai yang saya gunakan pada keseluruhan bangunan merupakan jenis lantai granit. Saya menggunakan jenis lantai granit karena
lantai granit ini harganya lebih murah jika dibandingkan dengan lantai marmer yang memiliki motif mirip. Lalu juga lantai granit ini dapat menambahkan kesan estetik pada bangunan bagian dalam tersebut. Lalu untuk jenis atap yang saya gunakan merupakan jenis atap beton karena penggunaannya juga lebih awet, lebih kuat, dan juga menambahkan nilai estetik pada bangunan tersebut. Terima kasih.